Dibaca Markus, baca Markus, dengerin. Bahkan saya mau tanya kepada Billy. Aduh, turunin aja lah kayak gini. Baby, di bawah, baby, turunin aja kayak gini, baby. Duh, nggak ada ilmu nih, nyerocos saja terus. Udah turunin aja kayak gini. Aja. Makanan apa yang dihalalkan yang tadinya haram? Udah turun. Mana udah Handi? turun aja. Yo Handi, tunjukkan Handi. Turun. Dah, nyerocos saja terus. Sapa dulu nih Felipe. Halo Felipe. Bill, sorry, di bawah tadi ada pertanyaan, ada statement gini Bill dari Oten. Halo, selamat malam. 613 misfot itu dibatalkan karena tidak realistis untuk dilakukan oleh manusia. Intinya seperti itu, Bill. Bener nggak, Bill? Tuhan menurunkan sebuah hukum atau aturan yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, Bill. Tidak benar itu. Jadi semua yang diturunkan Tuhan itu pada bangsa Israel harus dilakukan. Tapi 613 misfot itu bukan semua, karena ada yang buat perempuan, ada yang buat raja, ada yang buat imam. Jadi dilakukan 613 itu secara komunal, secara bersamaan. Itu ya. Jadi Tuhan itu ketika dia menurunkan hukum untuk manusia, nggak mungkin Tuhan menurunkan hukum yang manusia tidak mampu melakukan gitu loh. Ini sudah logika kabel, ini logika salah itu. Bahkan 613 miswot itu bertahan sampai ini hari dan dilakukan dengan konsisten oleh teman-teman Judaism. Ya, jadi Paulus itu cuma ngibul doang itu. Ya betul. Teman-teman di bawah minta izin di follow dong akun saya yang ini nih, yang hijau. Karena yang ini pengikutnya sedikit, akun saya kedua hangus. Blokir permanen akun saya yang kedua. Wah, kacau. Izin kalau dibolehkan 1 menit. Silakan Ustaz. Kalau silakan Ustaz. Silakan. Baik. Menjawab Ferry Sawah tadi ya, dia mengeluarkan fitnahan babi haram, babu halal. Siapakah yang meluncurkan fitnahan ini pertama kali? Yaitu pendeta Yusuf Roni yang divonis 6 tahun penjara. Ini kedunguan para penghujat Kristen yang tidak belajar dari agamanya sendiri. Babu itu orang merdeka, beda dengan budak. Budak bukan orang merdeka. Islam tidak menemukan perbudakan, karena perbudakan sudah ada sebelum Islam ada di seluruh bangsa, di seluruh kebudayaan. Lalu apa yang terjadi kepada para budak? Mereka itu bagaikan properti, boleh diperjualbelikan, boleh disewakan, bahkan disewakan untuk menjadi PSK, keuntungannya untuk tuannya, ya, dipakai juga seenak udelnya. Ini masih terus terjadi sampai baru-baru belakangan ini ya, baru kemarin sore lah, 200-an tahun yang lalu. Orang-orang Kristen di Amerika menculik jutaan orang-orang merdeka dijadikan budak, termasuk diperjualbelikan di budak seks. Itu mereka lakukan. Ketika Islam datang, ada larangan untuk memperjualbelikan secara PSK. Ketika orang menggauli budaknya, jatuh hukum nikah. Dan anaknya otomatis auto merdeka. Jadi ketika ibunya meninggal, keturunannya semua auto merdeka. Tidak dengan kekristenan, selama-lamanya menjadi perbudakan. Bahkan gue pernah baca artikel, tapi gue juga harus lebih kuat lagi ya. Abraham Lincoln, itu dia belajar tentang Nabi Muhammad yang memotivasi dengan ajarannya, dengan kelakuannya untuk membebaskan budak. Makanya dia mencetuskan ide pembebasan budak orang Afro-Amerikan di Amerika, sehingga terjadi perang saudara antara kubu selatan dan kubu utara. Jadi, Ferry,
Kalau di agamamu itu kau malah memperkuat perbudakan. Ada ya Bible namanya Bible for the Slave. Hanya 20% tebalnya dari Bible yang kamu pegang, Ferry. Isinya apa? Supaya hamba selalu tunduk kepada tuannya. Tuannya itu Tuhan Yesus digambarkan bule. Makanya ketika orang-orang Kristen menjajah Afrika, hanya 2 orang suami dan istri Belgia, para budaknya itu 500-an orang gagah besar, orang Afrika. Mereka takut karena dianggap melawan Tuhan. Tuhan itu berkulit putih. Ya, begitu. Jadi lihat dulu sejarah agamamu. Agamamu sangat merusak tatanan dunia karena memotivasi orang untuk melegalkan perbudakan. Ya, begitu. Kalau kau meniduri budak, kau tinggal seenak-enaknya udel. Dalam hukum Islam itu auto menjadi istrimu. Ya, tidak boleh lagi dijual belikan karena itu sudah menjadi istrimu dan anaknya, auto merdeka. Begitu Ferry ya. Mengenai unta, umat Islam berpegang kepada Al-Quran. Kalau Bang Billy dikatakan unta itu haram karena Bang Billy berpegang kepada kitab Tanakh. Kita berpegang kepada Al-Quran. Al-Quran tidak melarang atau tidak mengharamkan unta, yaitu pegangan kita. Sekian Bang Ardi, thank you, standby. Izin ya, saya nanggapi ya di bawah ya, ada statement bahwasanya Nabi Muhammad mengauli tawanan perang. Maria Kiptia itu dinikahi, ingat ya, dinikahi. Mahar dari pernikahannya adalah kemerdekaan dia dari perbudakan. Ingat ya, dinikahi, bukan digauli tanpa pernikahan, tapi dinikahi dengan mahar kemerdekaan Maria Kiptia. Pahami itu Tan ya. Halo, selamat malam. Halo. Wah, King Richard ini ya. Ya, Ardiansyah. Berapa kali kita ini selalu Gimana? waktu. Boleh diskusi dengan Ardiansyah? Boleh. Mau diskusi apa? Dengan Ardiansyah saja ya. Iya, boleh. Tapi jangan nyerocos saja ya. Ardiansyah. Hah? Kamu kan kalau bertanya paling jago, giliran kalau aku tanya kamu masih. Ya, syarat berdiskusi dengan saya. Kamu kan ngajak saya diskusi, betul? Ya. Oke, syarat berdiskusi dengan saya ini syarat dari saya karena kamu yang ngajak. Oke, syarat berdiskusi dengan saya satu, ketika bertanya harus menunjukkan data, open cam tunjukkan data. Ketika Anda menjawab harus menunjukkan data, open cam data pula. Betul sekali. Oke, bisa? Jadi kita secara akademis ya, Ardiansyah Bisa? ya. Bisa? Boleh dong, boleh. Oke, silakan silakan dibesarkan dia, Kita tunjukkan waktu ya, datanya. Ardiansyah. Bagus kalau diskusi itu atur Ya. waktu 2 menit. Tunjukkan Enak datanya. kalau Diskusi dipotong-potong. Ya, oke. Karena kalau Oke. model diskusinya Ardiansyah kan bertanya. Ya, Santai aja, Bro, santai aja. Dosen ya, suka bertanya Tenang gitu aja. kan. Tenang aja, Bro. Jadi, bagusnya atur waktu 2 menit. Iya, Kalau iya. Bang Suma, enak kalau Bang Suma, kalau saya dengan Bang Suma enak. Ya, kalau dengan saya ada syaratnya 2 tuh. menit lah, jangan dipotong-potong. Ya, kalau dengan saya ada syaratnya. Untuk bertanya harus open cam. Oh, Untuk iya. menjawab harus open cam. Beres, Ardiansyah beres. Oke, silakan. Langsung aja. Oke ya. Silakan kau tanya duluan, silakan. Oke, saya bertanya duluan. Hmm. Pak Andi, diam dulu Pak Andi. Ditahan Pak Andi. Kalau seandainya lain yang ditanya, lain yang dijawab, terus dikat. Apa dengerin orang balelo kan gitu, betul ya? Setuju ya? Betul Bang Oke, Andi. itu intinya. Lanjut. Oke ya, jangan ada yang tergoncang ya. Ya, silakan. Oke, saya mulai bertanya. Enggak, topik apa dulu nih? Betulnya. Jadi Topik apa gini, dulu biar nggak kemana-mana? Satu topik. Topik apa? ya ini mengenai Paulus lah, gampang lah. Kalian selalu bawa Paulus. Oh, kok. topiknya Paulus. Oke, lanjut. Gampang kan? Ah, jadi gini, saudaraku. Ini setiap komal-komal termasuk ya Ardiansyah, termasuk juga nih Yahudi, ya, mengatakan bahwa Paulus itu serigala tadi saya dengar itu.
Paulus itu serigala. Kalau di saudara Muslim mengatakan Paulus itu nabi palsu. Betul ya? Ardiansa? Langsung aja pertanyaannya apa? Kenapa? Oke, diam dulu, jangan. Aku cuma ini pengen tahu aja kamu ngomong apa enggak. Harusnya Iya, diam. pertanyaannya apa? Silakan. Ini pertanyaan saya, tunjukkan ya pernyataan dari Lu mana? Mana datanya? Datamu bertanya mana? Saya cuma tanya dulu, gampang itu. Iya, Dengar dulu bertanya harus pakai data, kan saya udah bilang. Iya, kita pakai data. Saya Ya, oke, gedein dia Bang Adi. Bang Adi gedein dia. Jadi diam Ya, dulu giliran. mana datamu? Aku belum jawab. Kamu diam dulu. Iya, Diam datamu dulu. mana? Gini loh. Saya ambil alih. Saya pasti tunjuk. Taruh. Maksudnya gini, berarti kamu nggak tahu format dari tadi. Dengerin. Maksudnya Bang Ardiansa itu, Kan tadi harus pakai data. dengerin dulu, Pak King, dengerin dulu Pak King. Izin dulu Pak King, sabar. Maksudnya Bang Ardiansa itu, tunjukkan data di situ argumentasimu, baru kau tanyakan, itu maksudnya. Iya, harus ditunjukkan dulu datanya. Baik bertanya maupun menjawab harus pakai data. Nah, itu loh. Sudah deal tadi. Kenapa sih diulang-ulang? Lah, yang mana datamu? Orang pintar semua ini, orang dewasa. Yang mana datamu? Kamu Ardiansa. Jadi tenang dulu. Tapi betul kan ya bahwa kalian selalu di komar-komar mengatakan Datamu Paulus, mana? ya, Data pertanyaanmu lu mana, bro? Dengar juga dari Ini nggak ngerti bahasa Indonesia, Bang mengatakan Adi. bahwa Paulus itu Kacau ini. Saya ulang lagi Pak Kim. Saya ulang lagi Pak Kim, izin ya Pak Kimnya. Saya ulang lagi ya. Bisa dengerin ya. Ini saya netral loh di sini. Ya. Aduh, ini berisik. Kalau berbicara itu, ambil satu data, boleh Anda jelaskan. Oh, data saya begini. Baru lu pakai bertanya, kan gitu, betul ya? Nah, gini, nanti Ya, kamu gitu. tanya, baru aku tunjukin data. Aku ngomong. Oh, ya nggak bisa tunjukin data dulu dong. Tetap ada. Nggak bisa tunjukkan data dulu. Kalau ini simpel aja. Tunjukkan ya yang saya. Tuh. Pernyataan baginda di hadis sahih atau tidak sahih. Mana sekalipun, datamu? Datamu bahwa bertanya tuh bahwa mana? Paulus itu nabi palsu. Hoi. Itu aja kok. Datamu mana? Data pertanyaanmu lu mana? Kamu kan jelas mengatakan Paulus nabi palsu. Aku cuma Datamu dengerin. tunjukkan hadismu, Loh. pernyataan Kamu kan baginda bahwa nggak ngerti bahasa Indonesia nih Bang Andi. bahwa Paulus itu nabi palsu. Ya kan? Datamu itu mana? Data pertanyaanmu lu mana? Ini apa kok pada tantrum semua, kenapa sih? Tenang aja dulu, nanti kamu tanggapin. Diam aja Gini dulu. loh Aku cuma Bang, minta, maksud gimana? Bang. Tunjukkan Dengerin. pernyataan baginda bahwa Richard. Paulus itu nabi palsu. Itu aja Richard kok. dengerin. Richard Nanti aku dengerin. tanggapi. Susah. Ya, Richard. Kamu gimana? Aduh susah ini orang. Susah. Gimana? Terus. Nanti kamu tanggapin. Aku kasih lihat datanya. Rekaman kamu juga ada Sama kok. Bang Andi aja aku malas. Kamu mengatakan bahwa Paulus itu Udah, nabi cukup. palsu. Kalau ya aku cuma Pak, ya bilang, udah, diam dulu. Di sana lu diam dulu. Andi Ya. singkat kan? Iya. Iya. Sahih. Iya. Atau tidak sahih sekalipun pernyataan baginda bahwa Paulus itu nabi palsu. Iya. Kalau diam dulu nah. Teladan kalian. Kau kan bertanya, kenapa kau yang ngomong terus? Pasti ada hadisnya. Kenapa kau yang kalian kok lebih pintar dari baginda mengatakan bahwa Paulus nabi palsu? kalau begitu Iya kan? Anda dulu Kalian dibawa. lebih pintar. Nah, Anda dulu dibawa, kita jawab dulu ya. Kacau. Soalnya kalau kau bertanya ngerocos terus gimana orang jawabnya gitu loh. Nah, sekarang kau dibawa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Sebentar ya, Bang Bang, Andi. ya. Waalaikumsalam. Ini saya digambak sama Ntar dulu Bang, jangan Billy. dicampur dulu ini dulu sih. Ada nggak apa-apa ini? Astagfirullahaladzim. Diturunkan nggak apa-apa saya, Bang Billy. Bentar dulu ya Bang. Nah sekarang Iya. Pak Kim, siapa sih namanya tadi tuh? Si Richard ya? Madian saya. Iya betul. Ya Bang Richard dibawa dulu. Kan Anda udah bertanya tuh. Soalnya kalau Anda di atas bertanya terus, ngomong terus, gimana orang jawabnya kan gitu. Nah sekarang kita jawab. Anda dibawa dulu. Nanti setelah kita jawab baru naik. Karena Anda ini nggak bisa dikendalikan loh. Heran saya habis makan apa gitu loh. Makanya kalau makan babi tuh moncongnya jangan dimakan lah. Jadi moncong lu jadi kayak apa gitu. Jadi kalau mengenai Paulus itu nabi palsu, rasul palsu, ya nggak perlu pakai hadis kali. Nggak perlu lah melibatkan Nabi Muhammad SAW. Cukup kita dengan kajian akademis. Kenapa? Di dalam perjanjian baru itu yang huruf atau bahasa Yunani itu tidak ada kata nabi, tidak ada kata rasul. Jadi kalau Anda menyandingkan rasul ke Paulus, ya jelas itu pemalsuan.
Diulang lagi ya teman-teman, mudah-mudahan teman muslim memaklumi saya nih. Di dalam perjanjian baru, terjemahan ke Indonesianya disebut adalah Rasul Paulus. Gitu ya. Kalau kata Rasul itu diambil, disandingkan ke Paulus, ya itu namanya palsu. Kenapa? Karena original case-nya nggak ada kata Rasul. Kecuali lo mengatakan Apostolos Paulus, ya is okay. Itu jawaban sederhana. Jadi kalau ada siapapun nama di Bible itu diberi gelar nabi atau rasul, itu pasti palsu. Karena nabi, rasul, akar katanya tidak ada di Yunani. Setuju teman-teman? Ada yang bisa menyanggah pernyataan saya? Atau ada mau menambahkan? Gimana kira-kira? Mas Ben, Pak Ardiansa? Yoi, nanti mereka akan tanya, mana Paulus itu dikatakan nabi di PBO, gua bisa kasih itu. Lanjut dulu aja. Oke. Itu jawabannya. Ya silakan. Jadi tidak perlu pakai hadis, cukup akademis. Tidak perlu pakai hadis kayak gitu. Silakan Anda naik, giliran kita jawab, tanya lagi. Mana? Oke. Sekarang giliran saya bertanya kepada Anda ya. Saya udah jawab. Giliran saya bertanya Pak King, dengarkan dulu saya bertanya lagi. Iya Bang Andi. Sekarang Anda dengarkan lagi saya bertanya. Tunjukkan di dalam Bible. Di bawah dulu, di bawah dulu. Gimana sih kamu bertanya tuh? Di bawah dulu. Aku menanggapi dulu Bang. Nggak usah ditanggapi, nggak ada penanggapan. Dulu Bang. Sekarang Anda lagi, saya bertanya ya. Nanti Anda di bawah dengarkan pertanyaan saya, ambil pilok. Tulis di dinding kalau nggak ada pulpen. Pertanyaan saya tentang bagaimana Paulus. Paulus itu lahir hari apa? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Dan nama ibu yang melahirkan dan nama bapak suami ibunya. Saya ulang pertanyaannya. Paulus itu lahir hari apa? Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, nama ibu kandung dan nama bapak kandung. Saya naikkan dia suruh jawab. Apapun yang kau jawab, saya tidak akan membantahnya. Kabur dia. Kabur dia. Nggak ada. Siapa bang? Si Filipe tadi, si Kincang, kabur dia. Oh Richard, King Richard itu bang, ngeyelnya minta ampun lah itu. Kabur dia, ada nggak di bawah dia? Pertanyaan saya sederhana kan ya? Ada nggak dia di bawah? Tunggu ya, kalau ada dia gua naikin. Nah ini dia. Ada nggak ada? Ada. Sekarang Pak jawab pertanyaan saya langsung bang. Bang Andi, kok aku kabur sih? Ya jawab pertanyaan saya. Pernah kabur Bang Andi. Ya jawab pertanyaan saya Pak King. Yang selalu menghindar kalau aku. Jawab pertanyaan saya. Udah dianda. Ya. Gimana aku mau jawab? Kamu Ya saya ulang ya pertanyaan saya ya. Gimana sih kamu Andi? Saya ulang ya. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang. Dicatat makanya bang. Paulus itu lahir pada hari apa? Tanggal berapa? Bulan berapa? Nama ibunya siapa? Nama bapaknya siapa? Silakan dijawab. Oke Bang Andi. Aduh Bang Andi, ini kita udah lama nih sering diskusi Bang Andi. Gini Bang Andi, aku itu tadinya itu sama Ardiansa, tapi kan Paulus itu lahir pada hari apa? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Nama ibunya siapa? Nama bapaknya siapa? Silakan. Aduh kok gitu sih diskusi Bang Andi, kamu itu Saya ulang kembali. Saya ulang kembali. Paulus itu lahir hari apa? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Nama ibu dan bapaknya. Silakan. Udah ya. Jawab. Ya, silakan dijawab. Diskusi itu yang fair dong, jangan di mute. Yes. Pertanyaannya apa? Gimana sih? Pak King, pertanyaannya apa, Pak King? Pertanyaannya apa? Ya. Tunggu dulu nih, aku tanya nih, Ardiansa kenapa kamu kabur? Pertanyaannya apa? Sama kamu. Ardiansa nggak mau diskusi sama orang Nggak mau saya diskusi sama Ardiansa aja. Enggak, saya nggak mau karena kamu nggak open cam data. Bandi santai aja Bang Andi, kamu kok kamu
Iya ini makanya saya ambil alih gitu loh. Bardian saya nggak mau orang. Saya nggak mau, saya nggak mau, saya nggak mau. Kamu takut, dia takut si Ardian. Iya, 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 takut, apa-apa, iya, apa-apa. takut, iya, takut. Iya, Pak takut, Andi yang takut. maju gimana? Iya, saya Sekarang- takut. Pertanyaan selanjutnya ya. Kan udah bertanya, saya udah jawab. Diulang-ulang terus, Pak Andi. Ya. Paulus itu lahir hari apa? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Nama ibunya siapa? Nama bapaknya siapa? Silakan. Kacau nih Bang Andi nih. Aduh. Kenapa sih aku di-mute? Aku Silakan dijawab. di-mute lagi. Baru Silakan dijawab. diulang-ulang terus sekali aja. Ini kita bukan anak SD lah. Ya coba dijawab lah. Diskusi. Udah jawab aja, Makanya Cap. aku sayang Gak usah banget nih. mewek. Jawab. Si Ardian Gak usah versi mewek. jago Gak usah mewek. bertanya, Jawab. dia kabur, gak berani lawan aku. Ardian Iya, kabur. jawab aja. Maju, Gak usah Bang mewek. Andi. Jawab. Harusnya sama Ardiansyah aja harusnya, tapi Loh, kenapa kamu? Oh, hadapan sama Bang Andi. Gak usah Takut mewek. dia, Jawab. takut. Jadi nggak bisa temukan hadisnya di mana. Pernyataan Baginda bahwa Paulus itu Ini nabi palsu. apa lah ini diskusinya Ya, kok kayak gimana gini Kan nih. tadi udah dijawab. Ngomong apa sih? Saya ulang jawabannya. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak perlu ikut campur membahas Paulus dan tidak perlu ada hadis mengatakan Paulus itu nabi palsu, nggak perlu. Kita hanya kajian akademik saja. Kenapa? Nabi atau Rasul itu istilah dalam Al-Quran. Disandangkan kepada Paulus artinya dia palsu. Nggak perlu ada hadisnya. Jadi jawab tuh. Kalian lebih pintar dari Baginda. Ya, Kalian lebih pintar. Baginda itu kan suri toladan. Kok ya kalian udah lebih saya pintar jawab udah loh itu. Ya udah nggak apa-apa. Udah saya jawab loh. Baginda nggak pernah mengatakan, nggak ada Eh. pernyataan hadis bahwa Oke, udah saya jawab loh. Oh, ya Allah, kayak gini tuh. Nanti parah kalau saya banget kembalikan lagi, Yesus nggak pernah ngaku Tuhan, lo Tuhan kan gimana? Mau diskusi begitu? Diskusi debat kusir kan nggak bagus. Kamu itu sarjana lo, King. Sekarang mengenai Paulus nih, lo jawab nih. santai aja Bang King, Andi, kita diskusi. sekarang saya udah jawab loh. Tidak perlu mengeluarkan hadis mengenai demikian. Kalian Sekarang, lebih pintar dari Baginda dong. iya nggak apa-apa. Sekarang Baginda pertanyaan yang sama. Aduh nggak bisa diskusi lah. Sorry ya, Aduh, sorry ya, Anda nggak bisa diskusi gitu loh ya. Saya dari tadi sebenarnya masih nunggu dasar pertanyaannya dari siapa si King Raja Singa ini. Dasar pertanyaannya di mana ini saya masih nunggu dari tadi. Nggak ada, tapi nggak apa-apa gue layani lah orang kayak gini. Saya kan ahlinya. Bang Ardian saya tuh nggak mau kayak gitu-gitu. Kalau saya udah jawab, tidak perlu ada hadis. Dia bilang lagi, kamu lebih pintar, bukan lebih pintar. Kami ini pintar karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kami pintar. Mana ada yang orang pintar melebihi kepintarannya Nabi? Ini jangan di-framing dong. Justru kami menjadi seorang Muslim karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Gitu ya, jelas loh ajaran dia bahwa Rasul itu orang yang menerima wahyu, punya kitab, wajib disampaikan kepada kaumnya. Kan begitu ajaran di dalam Islam. Sedangkan Paulus ini diberi label, diberi gelar Rasul. Sedangkan kata Rasul ini adanya di Al-Quran. Jadi palsu jadinya. Karena Paulus ini tidak menerima wahyu dari Sang Pencipta. Contoh, data. Dia waktu di penjara menjadi narapidana 2 tahun. Itu nggak mungkin menerima wahyu di dalam penjara. Kemudian menulis surat untuk Efesius, untuk Roma, untuk Galatia. Kan begitu. Sebagaimana tertulis juga di tulisan Paulus. Paulus berkata, apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Jadi orang yang sudah kayak beginian diberi gelar rasul, itu rasul palsu. Mudah tuh untuk dijelaskan. Nah, dia membantah lagi itu dibolak-balik. Seakan kamu lebih pintar. Ini namanya di framing begitu loh. Justru kami ini cerdas, kami ini pintar karena ada Nabi Muhammad SAW mengajari kita. Ke sahabat, ke tabi'in dan terus sampai kita ini. Aduh, Mas Ben berisik Nah, itu saya tanya balik mengenai Paulus ini gitu loh. Mestinya kan kalau dia akademis, dia pernah sekolah, dia pernah kuliah, mestinya kan paham bahasa kita. Kalau mau diskusi baik-baik, tapi kalau cari permusuhan ya kita mengalah lah.
Kadang-kadang kan kita mengeluarkan statement yang waras yang mengalah. Itulah yang dipegang tadi Bang Ardiansyah, yang waras yang mengalah. Boleh nambahin juga, Ya, Bang. silakan Bang. Jadi diksi nabi atau rasul itu dalam bahasa Arab, dari bahasa Arab ya. Diksinya itu orang pilihan yang diutus oleh Allah. Nah, itu maksud Bang Andi. Kalau Paulus dikatakan nabi dan rasul, apakah Paulus pernah diutus oleh Allah? Kalau enggak, ya sudah, palsu, kelar. Lanjut Bang Andi. Ya itu jelas jawabannya kayak begitu. Nggak perlu mengeluarkan hadis. Jelas di Al-Quran kok dijelaskan, ngapain pakai hadis. Ada-ada aja nih orang ini. Terus dia framing lagi. Kalau gitu kamu lebih pinter dong dengan Nabi Muhammad SAW. Enggak, justru Nabi Muhammad membuat kita pinter. Ada namanya Michael Hart, itu dia orang Kristen, merilis sebuah artikel. Tokoh yang berpengaruh, yang paling berpengaruh, artinya tokoh yang paling banyak pengaruhnya, artinya kecerdasannya, yang pernah ada di muka bumi ini adalah nomor 1 Nabi Muhammad SAW, nomor 2 Gandhi, nomor 3 Tuhannya. Si siapa tadi? Chan ini. Gitu loh ya. Jadi nggak ada yang bisa ngalahkan kecerdasannya Nabi Muhammad SAW. Jangan di framing dong. Sederhana tuh. Juga ya. Silakan. Jadi kita bicara sejarah ya. Jadi Judaism itu punya yang namanya Birkat Haminim. Birkat Haminim ini adalah mengkutuk kekristenan dan para bidat. Birkat Haminim ini muncul pada zaman Rabi Gamalil ketika Paulus mengajarkan Torah yang berbeda dengan Torah Judaism. Artinya apa? Ajaran Paulus ini ajaran bullshit, ajaran palsu. Makanya Rabi Gamalil terus menciptakan sebuah birkat haminim, di mana itu mengkutuk kekristenan dan para bidat, yang itu sampai ini hari dibacakan oleh teman-teman Judaism. Paham itu, Ten? Catat kalau perlu. Ya, tadi Bang, pertanyaannya dia Bang Handi ya, di mana Nabi Muhammad ngomong soal Paulus gitu ya Bang Handi. Loh, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Paulus itu apa urgensinya diomongkan Nabi Muhammad apa gitu loh. Urgensinya apa? Ya Allah ya Rabb. Nggak penting gitu loh Paulus. Ada orang bertanya di bawah, name game please gitu ya. Andi Selebes, Muhammad itu disunat hari apa, tanggal berapa, usia berapa, disunat oleh siapa? Saya jawab saja. Nabi Muhammad SAW itu di dalam sebuah hadis sahih bahwa Nabi itu dilahirkan sudah dalam keadaan hitam. Terus di dalam sebuah hadis lagi Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah dilahirkan di hari Senin tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Kalau mau dihitung kira-kira 571 Masehi ya, betul-betul ya teman ya. Kalau di Masehi kan ya, betul nggak tuh? Betul. Enggak. Jelas kalau Nabi kami itu. Jawabannya jelas, hadisnya sahih, gitu ya. Jadi kapan dia disunat? Ya dia dihitan dalam keadaan lahir sudah terhitan. Nah, terus saya bertanya lagi, siapakah yang menghitankan? Ya walau alam bisawab. Karena tidak ada pernah meneliti di dalam kandungan seperti apa kan gitu ya. Yang jelas sudah terhitan. Kalau pertanyaan gitu dibalikin lagi kan juga keder. Siapa yang menyunat Tuhanmu kan gitu. Nambahin juga ya Bang. Ya silakan. Jadi dalam Judaism juga gitu. Ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan khitan. Salah satunya adalah Moshe Rabbeinu atau Nabi Musa alaihissalam. Nah, catat itu Ten, catat. Padahal pertanyaan saya sederhana loh. Paulus ini, teman-teman ya, Paulus ini suratnya banyak banget. Justru lebih tebal suratnya dia dibanding penulis-penulis yang lain. Misalnya according Lukas, according Markus, Yohanes. Paulus ada Roma, ada Galatia, ada Efesius. Ada Galatia, Roma, Efesius,
apalagi lupa gua. Banyak lah yang lain-lainnya. Roma, Galatia, Efesus, apalagi Mas Ben? Kok jadi blank gitu ya? Ya, suratnya banyak banget begitu. Itu tebel banget. Ini coba ada pertanyaan Filipi, juga. ya sebentar dulu Bang. Bang Adi. Ini nanti Bill monitor. Ini ada yang bertanya apakah Musa sejak lahir sudah di Khitan? Mungkin ada referensinya di Midras, Bill. Bisa ditunjukkan, Bill. Ini ada Oten yang mempertanyakan ini, Bill. Ya, ntar kalau saya sampai rumah baru saya tunjukkan data ya. Oke, itu ya Ten ya. Apa yang saya katakan benar kan? Moshe Rabbeinu atau Nabi Musa alaihissalam itu lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Ya, dan itu ada. Bentar lagi ditunjukin sama Bill ini di Torah SBLP. Iya, termasuk Raja Daud juga lahir sudah bersunat. Ada beberapa orang yang lahir memang sudah bersunat. Yang pertama adalah Adam ya. Lahir dalam keadaan memang dibuat bersunat karena sunat itu adalah lambang kesempurnaan ciptaan Tuhan. Jadi teman-teman gitu ya, Paulus ini tulisannya banyak sekali gitu ya. Ya kita tanya dong, ini Paulus orang mana sih? Kapan dia lahir, bulan berapa, hari apa, tanggal berapa gitu. Nama ibunya siapa, bapaknya siapa. Apakah Paulus ini udah disunat apa belum gitu. Soalnya Paulus sendiri berkata di Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu gitu. Gitu ya. Tapi ini Kristen ini mengagung-agungkan Paulus begitu. Diagungkan kok nggak jelas orang tuanya siapa, lahirnya di mana, udah disunat apa belum kan gitu. Sekarang kok diskusi, mari kita jujur-jujuran saja. Oke. Dan kalau Yudaisme itu tidak ada sesama Yudaisme memprotes, lu udah disunat belum? Nggak ada, karena memang itu udah mereka itu wajib harus disunat gitu. Nah orang-orang yang berkulup inilah, orang-orang yang berkulup lah di zaman now ini karena memang dia suka kabel terbakar bau sangit, yang banyak sekali virusnya di situ, memprotes orang yang bersunat. Kenapa dia ingin mencari draw kebusukan? Dia ingin melebarkan sayap virus-virus yang berbau terasi itu. Dia ingin mencari draw. Bahwa sunat itu tidak perlu, kata Paulus. Justru kalau mereka sunat, Yesus tidak berguna bagi mereka. Nah inilah yang disebut Bang Joma, ada istilah baru, cuplis. Ada roh-roh jahat di dalam diri mereka ini. Sedangkan di zaman dulu itu nggak ada itu. Laki-laki mempertanyakan, lo udah disunat belum? Nggak ada itu istilah kayak begitu. Karena memang di sana itu ya, namanya juga Mila Ibrahim. Gitu ya. Bapak segala nabi, Mila Ibrahim salah satu adalah Khitan. Nah Kristen ini nongol belakangan, memprotes. Nah itulah yang diramu tadi, Bang Billy udah berkata bahwa ajaran Yudaisme digabung dengan ajaran Roma, diracik, diramu, sehingga menimbulkan Kristen. Disinilah banyak penyelewengan masuk ke Indonesia, dibawa oleh Belanda. Ramuan tadi yang dibawa Belanda ini gitu loh, kagak mungkin laku kalau hanya ramuan Yahudi aja dengan Roma yang dibawa masuk ke Indonesia. Karena targetnya adalah mayoritas Islam yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya supaya licik seperti ular, tulus seperti merpati, dirubah tampilannya. Yang dibawa oleh Belanda sampulnya adalah Bible, Biblika atau Biblos, dirubah tampilannya. Dimirip-miripkan dengan Al-Quran. Bahkan nama Al-Quran yang dipakai, yaitu apa? Alkitab. Padahal Alkitab adalah satu buku. Kalau Bible itu kumpulan buku-buku. Mestinya kalau mau diarabkan ya kutubun. Isinya diganti semua yang berbau pagan. Terutama di perjanjian baru. Pada mulanya adalah
logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Diganti dia. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Kan aneh gitu. Kalau mereka jujur dari awal menerjemah in harke en hologos kai hologos en proton theos kai theos en hologos, jujur dari awal menerjemah, saya rasa hanya beberapa biji orang yang memeluk Kristen. Kenapa? Ya karena terlalu pagan. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu adalah theos. Laku nggak di Indonesia? Kagak. Nah, supaya laku, berbau-bau Islam sedikit. Belum masuk-masuk ke dalam loh ya. Wah, istilah-istilah theos diganti menjadi Allah besar semua. Ada Allah A-nya saja besar. Ada Allah A kecil semua hurufnya. Dipretelin, diramu. Supaya apa? Supaya mudah untuk tepu-tepu gitu. Tapi sorry itu saya coy. Gak bisa, nggak laku. Sepandai-pandai itu upaya melompat, dia akan jatuh juga. Kenapa? Anda dulu mungkin sebelum kita pada turun ke lapangan, Anda mungkin dulu menguasai, tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya apologet Islam Indonesia, kalian berhadapan dengan kami. Satu persatu kami rontokkan di area diskusi, satu persatu kami kampaskan di area diskusi. Akhirnya apa? Mereka sekarang sudah kehilangan arah, sudah kehilangan semangat, sudah putus asa. Caranya mereka apa sekarang? Apa yang mereka lakukan? Caranya adalah membuka room sendiri, memplagiat foto-foto kami, memakai fotonya Bang Juma, memakai foto saya, terus membahas Al-Quran. Supaya apa? Supaya saudara-saudara muslim terjebak dalam penipuan mereka. Mereka naik dikira Banyuma beneran, mereka naik dikira Pak Desugi beneran, mereka naik dikira saya beneran, ternyata mereka palsu. Itulah cara mereka. Cara-cara licik inilah yang dipakai sekarang. Artinya apa? Karena terus terpatri di dalam hatinya bahwa cara inilah yang kita pakai, yang pernah diajarkan oleh Belanda waktu ada menguasai Nusantara 350 tahun. Itu yang mereka pakai sekarang. Tapi apapun yang kau lakukan tidak akan pernah eksis dan tidak akan pernah laku dijual. Sepanjang napas masih di kandung badan, kami akan mengkampaskan, meng-KO, memberikan pelajaran. Anda sopan, kami segan. Tapi Anda brutal, kami hajar. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.